Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. On this occasion, I will discuss the basic of business communication. In the business world, communication is very important because almost all business activities involve a communication process, whether with coworkers, supervisor, customer, or business partner. Therefore, understanding the basic of business communication is very necessary so that information can be conveyed clearly and business goals can be achieved. Before we begin, let me introduce myself. My name is Elisa Putri from the Management Study Program with NPM 254111. Di video ini saya akan menjelaskan 5 poin penting. Yang pertama ada komunikasi bisnis, yang kedua ada tujuan komunikasi bisnis, yang ketiga ada jenis-jenis komunikasi bisnis, yang keempat ada unsur-unsur komunikasi bisnis, dan yang terakhir ada pentingnya komunikasi bisnis. Kita mulai dari pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi, ide, atau pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis atau pekerjaan. Tujuannya agar informasi dapat dipahami dengan jelas dan kegiatan bisnis dapat berjalan dengan baik. Komunikasi bisnis dapat terjadi antara atasan dan karyawan, antara karyawan perusahaan dengan pelanggan, maupun dengan mitra bisnis. Komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai media seperti percakapan langsung telepon, email, rapat, dan media sosial. Agar lebih mudah dipahami, berikut beberapa contoh komunikasi bisnis dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang pertama, seorang manajer memberikan arahan kepada karyawan mengenai tugas yang harus diselesaikan dalam suatu proyek. Dalam hal ini, manajer menyampaikan informasi agar pekerjaan dapat dilakukan dengan jelas dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Contoh yang kedua, seorang customer service menjelaskan produk atau layanan kepada pelanggan. Tujuannya adalah agar pelanggan memahami produk tersebut dan tertarik untuk membeli. Contoh yang ketiga, seorang penjual mempromosikan produknya melalui media sosial dengan memberikan informasi tentang kelebihan produk, harga, dan cara pemesanan. Ini juga termasuk komunikasi bisnis karena bertujuan untuk menarik perhatian calon pembeli. Contoh yang keempat, seorang karyawan menyampaikan laporan pekerjaan kepada atasannya mengenai hasil kerja yang telah dilakukan. Hal ini penting agar atasan mengetahui perkembangan pekerjaan yang sedang berlangsung. Dari beberapa contoh tersebut, dapat kita lihat bahwa komunikasi bisnis sebenarnya sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan dan usaha. Selanjutnya, kita masuk ke poin 2, yaitu tujuan komunikasi bisnis. Dalam dunia bisnis, komunikasi memiliki beberapa tujuan penting. Dengan komunikasi yang baik, informasi dapat tersampaikan dengan jelas sehingga pekerjaan bisa berjalan dengan lancar dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Berikut beberapa tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, menyampaikan informasi. Tujuan pertama dari komunikasi bisnis adalah untuk menyampaikan kegiatan yang berkaitan dengan bisnis atau pekerjaan. Informasi yang disampaikan bisa berupa kebijakan perusahaan, perkembangan pekerjaan, informasi produk, atau perubahan aturan dalam perusahaan. Dengan komunikasi yang jelas, semua pihak yang terlibat dapat memahami informasi yang diberikan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Contohnya, seorang manajer menyampaikan informasi kepada karyawan mengenai target penjualan yang harus dicapai dalam 1 bulan. Dengan adanya komunikasi tersebut, karyawan menjadi tahu apa yang harus mereka capai dan bagaimana cara mencapainya. Yang kedua, memberikan instruksi atau arahan. Komunikasi bisnis juga bertujuan untuk memberikan instruksi atau arahan kepada karyawan agar pekerjaan dapat dilakukan dengan benar dan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Instruksi yang jelas sangat penting agar setiap orang memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
Jika instruksi tidak disampaikan dengan baik, pekerjaan bisa menjadi tidak terarah atau bahkan terjadi kesalahan. Contohnya, seorang atasan memberikan arahan kepada timnya tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyelesaikan sebuah proyek, seperti pembagian tugas, batas waktu pekerjaan, dan hasil yang diharapkan. Yang ketiga, mempengaruhi atau meyakinkan. Dalam dunia bisnis, komunikasi juga digunakan untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang lain, terutama pelanggan atau calon pelanggan. Tujuannya adalah agar mereka tertarik dengan produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Biasanya hal ini dilakukan melalui promosi iklan, presentasi produk, atau penjelasan langsung kepada pelanggan. Contohnya, seorang sales menjelaskan kelebihan suatu produk kepada pelanggan, seperti kualitas yang baik, harga yang terjangkau, dan manfaat produk tersebut. Dengan penjelasan tersebut, pelanggan menjadi lebih yakin dan akhirnya memutuskan untuk membeli produk tersebut. Yang keempat, membangun hubungan yang baik. Tujuan lain dari komunikasi bisnis adalah untuk membangun hubungan yang baik antara perusahaan dengan karyawan, pelanggan, maupun mitra bisnis. Hubungan yang baik sangat penting dalam dunia bisnis karena dapat menciptakan kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan. Komunikasi yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas dari pelanggan. Contohnya, perusahaan memberikan pelayanan yang ramah kepada pelanggan dan selalu menanggapi pertanyaan atau keluhan yang baik. Hal ini membuat pelanggan merasa dihargai, sehingga mereka lebih percaya dan terus menggunakan produk atau layanan dari perusahaan tersebut. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu jenis-jenis komunikasi bisnis. Terdapat 4 jenis komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan, baik antara atasan dengan karyawan maupun antar karyawan. Tujuannya untuk membantu koordinasi pekerjaan dan memastikan semua tugas berjalan dengan baik. Contohnya, seorang manajer mengadakan rapat dengan timnya untuk membahas target penjualan dan strategi kerja. Yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan antara perusahaan dengan pihak di luar perusahaan seperti pelanggan, supplier, atau mitra bisnis. Tujuannya untuk membangun hubungan kerjasama serta memperkenalkan produk atau layanan perusahaan. Contohnya, perusahaan mempromosikan produk melalui media sosial atau customer service melayani pelanggan. Yang ketiga, ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya, presentasi, rapat, telepon, email, atau pesan bisnis. Yang keempat, ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau gerakan tubuh. Dalam bisnis, komunikasi nonverbal juga penting karena dapat menunjukkan sikap profesional dan kepercayaan diri. Contohnya, kontak mata saat berbicara dengan klien, sikap tubuh yang sopan saat presentasi, atau cara berpakaian rapi saat bekerja. Selanjutnya kita masuk ke poin keempat, yaitu unsur-unsur komunikasi bisnis. Dalam proses komunikasi bisnis terdapat beberapa unsur penting yang saling berkaitan. Unsur-unsur ini membantu agar proses penyampaian informasi dapat berjalan dengan baik dan pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas. Yang pertama, pengirim pesan atau komunikator. Pengirim pesan adalah pihak yang menyampaikan informasi atau pesan kepada orang lain. Dalam komunikasi bisnis, pengirim pesan bisa berupa atasan,
tanggapan atau respon yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan setelah menerima informasi. Umpan balik sangat penting karena dapat menunjukkan apakah pesan yang disampaikan sudah dipahami dengan baik atau belum. Contohnya, setelah menerima instruksi dari atasan, karyawan memberikan respon dengan bertanya jika ada hal yang belum dipahami atau langsung melaksanakan tugas yang diberikan. Selanjutnya, poin yang kelima atau yang terakhir yaitu pentingnya komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan bisnis. Dengan komunikasi yang baik, informasi dapat disampaikan dengan jelas sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan perusahaan dapat tercapai. Berikut beberapa alasan mengapa komunikasi bisnis sangat penting. Yang pertama, menghindari kesalahpahaman. Komunikasi yang baik dapat membantu menghindari kesalahpahaman dalam penyampaian informasi. Jika informasi disampaikan dengan jelas, maka penerima pesan dapat memahami maksud dari pesan tersebut dengan benar. Contohnya, seorang atasan memberikan penjelasan tugas secara jelas kepada karyawan, sehingga karyawan dapat mengerjakan tugas tersebut dengan benar. Yang kedua, memperlancar proses pekerjaan. Komunikasi yang efektif dapat membantu memperlancar pekerjaan di dalam perusahaan. Dengan adanya komunikasi yang baik, setiap orang dapat mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Contohnya dalam sebuah tim kerja, setiap anggota tim saling berkomunikasi mengenai perkembangan pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama tim. Komunikasi yang baik dapat menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara karyawan maupun antara atasan dan bawahan. Hal ini dapat meningkatkan kerjasama dalam tim. Contohnya, ketika anggota tim saling berdiskusi dan bertukar pendapat dalam menyelesaikan suatu masalah pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Komunikasi bisnis juga penting dalam melayani pelanggan. Pelayanan yang baik dan komunikasi yang jelas dapat membuat pelanggan merasa dihargai dan puas terhadap pelayanan perusahaan. Contohnya, customer service menjelaskan produk dengan ramah dan membantu pelanggan ketika memiliki pertanyaan atau keluhan. Conclusion: business communication is the process of delivering information in business activities. Business communication aims to share information and build good working relationship. With good business communication, work can run more smoothly and business. That's all my presentation about the basic of business communication. I hope this presentation can help us understand the importance of communication in business activities. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.